Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jumpa kembali masih bersama Aisari, channel Belajar Nahwu. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas pola kalimat man'ut na'at, yaitu apabila ada dua isim beriringan sama-sama beralif lam atau sama-sama tidak beralif lam, maka polanya adalah man'ut na'at. Isim pertama disebut man'ut dan isim kedua disebut na'at atau kata sifat. Nah, kemudian na'at hukumnya mengikuti man'ut. Strukturnya juga sudah kita pelajari seperti ini. Apabila ada dua isim beriringan sama-sama beralif lam atau sama-sama tidak beralif lam, ya, maka isim pertama disebut man'ut, isim kedua disebut dengan na'at, tetapi harus dalam bentuk kata sifat. Hukumnya mengikuti man'ut. Nah, ini adalah pola standarnya, pola standar. Nah, tetapi ada kalanya pada kondisi tertentu idhofah bisa menjadi man'ut. Nah, ini tentu saja berdasarkan dua kesesuaian. Yang pertama yaitu kesesuaian makna. Ini cara yang paling mudah, ya, apabila di dalam nanti kalian menerjemahkan ada kalimat yang disisipi yang, maka itu sudah bisa kita menentukan polanya adalah kata sifat. Jadi untuk menentukan kata sifat seperti sebelumnya sangat mudah melalui kesesuaian makna. Yang kedua adalah kesesuaian pasangan kata antara man'ut dan na'at. Misalnya sebagai berikut, ya. Apabila man'utnya mufrad muzakkar, maka na'atnya juga harus mufrad muzakkar, tidak boleh mufrad muannas. Kemudian apabila man'utnya mufrad muannas, na'atnya juga harus mufrad muannas. Kemudian apabila man'utnya isim jamak muzakkar salim, maka na'atnya juga isim jamak muzakkar salim. Kemudian apabila man'utnya isim jamak taksir, maka na'atnya boleh isim jamak muzakkar salim, atau sebaliknya, ya, apabila man'utnya isim jamak muzakkar salim, maka na'atnya boleh isim jamak taksir. Dan yang terakhir, apabila man'utnya isim jamak, ini isim jamak, ya, terserah jamak apa, misalnya jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, atau jamak taksir, maka kadangkala na'atnya boleh dalam bentuk isim mufrad muannas, tetapi tidak boleh mufrad muzakkar. Nah, jadi pada kondisi tertentu pola kalimat idhofah atau kata majmuk bisa menjadi man'ut. Nah, tinggal kalian memeriksa apakah di dalam kalimat tersebut ada kesesuaian makna. Apabila ada kesesuaian makna, maka sudah cukup idhofah kita tentukan sebagai man'ut. Kemudian yang kedua, ada kesesuaian pasangan kata antara man'ut dan na'at. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, ini bagian yang harus kalian hafal, ya, ingat baik-baik. Misalnya contoh-contoh berikut, talbasul bintu saubahal jadid. Talbasul bintu saubahal jadid. Seorang anak perempuan memakai bajunya yang baru. Nah, kalau dari segi makna kan kalian sudah bisa melihat mana yang menjadi naatnya. Jadid menjadi naat. Hanya saja kita mencari kemana man'utnya atau kata yang disifatinya. Di sini secara makna yang layak ialah pakaian, ya, pakaian yang baru atau pakaiannya yang baru. Berarti di sini berdasarkan makna sauba menjadi man'utnya, bukan hanya ini isim dhamir. Kemudian alasan kedua adalah kalaunya kita kembalikan kepada na'atnya. Na'atnya ini kan bentuknya isim mufrad muzakkar, tidak mungkin dia man'utnya ha, karena ha ini isim dhamir mutasil untuk muannas, tidak cocok, ya. Berarti yang cocok adalah sauba atau pakaiannya yang baru. Hadamal ustazu baitahul qadim. Bapak Ustadz merehabilitasi rumahnya yang lama. Nah, di sini kita sudah secara makna mengetahui bahwa al-qadim ini menjadi na'at. Hanya saja manakah yang menjadi man'utnya? Di sini kalau secara makna cocoknya adalah baita, ya, baita, rumah. Ya Allah, nahnu ibadukal muznibuna ighfir lana. Ya Allah, wahai Allah, kami adalah hambamu yang berdosa, ampunilah kami. Nah, di sini ada secara makna yang menjadi na'at adalah muznibuna.
Hanya saja mana yang menjadi man'utnya tidak cocok ini, karena ini adalah isim dhamir mutasil untuk mufrad ya, untuk mufrad dan muzakkar dia, sedangkan ini jamak muzakkar salim, berarti ini pasangannya adalah ibadu yang paling cocok. Maka dengan dua analisa itu kita bisa menentukan yang menjadi man'ut adalah ibadu, kemudian yang menjadi naatnya muznibuna. Demikian pula awadu an a'rifa ismakumul karim, aku dengan senang hati ingin mengenal namamu yang baik. Nah, sini yang menjadi naatnya yang baik, karim atau yang mulia. Kemudian man'utnya adalah isma. Fariha jadduka ala waladika salih, kakekmu senang kepada anakmu yang soleh, anakmu yang soleh. Jadi ini menjadi naat, man'utnya adalah walad. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana pola kalimat mudhaf ilaih bisa menjadi man'ut ya. Nah, seperti apa strukturnya? Coba kita ambil contohnya satu. Nata'allam ulumal Islam nafi'ah, kita mempelajari ilmu-ilmu Islam yang bermanfaat. Nah, ini sudah pasti menjadi naat ya, yang bermanfaat. Berarti ada sisipan yang, ini menjadi naat. Hanya saja mana yang cocok menjadi man'utnya, apakah ulum, apakah Islam ya. Kita mempelajari ilmu-ilmu Islam yang bermanfaat. Kalau dari segi makna cocoknya ke ulum ya. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua, naatnya ini dalam bentuk isim mufrad muannas. Sedangkan kalau kita nisbahkan sifatnya kepada al-Islam ini tidak cocok, karena ini adalah isim mufrad muzakkar. Sedangkan ulum isim jamak taksir boleh berpasangan dengan isim mufrad muannas. Berarti ini menjadi naat dari ulum. Berarti ini menjadi kata sifat dari yang disifatinya ilmu. Bagaimana strukturnya atau konsekuensi baris bacaan dari kalimat berikut? Kita hitung dulu jumlah katanya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Fi'il mudhari la bisyai, kemudian isim jamak taksir, isim mufrad muzakkar, isim mufrad muannas. Karena ini jumlah fi'liyah, berarti dalam pikiran kita strukturnya standarnya adalah fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il mudhari hukumnya marfu di awal kalimat karena tidak dipengaruhi huruf nasab dan jazam. Ciri i'rabnya dhammah karena kategorinya adalah fi'il mudhari lam yattasil bi akhirih syai'un. Sudah ada fa'ilnya nih, domir ya. Kita mempelajari, berarti adalah pelakunya domir nahnu. Fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, maka ulum menjadi maf'ul bih, hukumnya mansub, ciri i'rabnya adalah fathah karena isim jamak taksir sekaligus menjadi mudhaf. Islam menjadi mudhafun ilaih, hukumnya majrur, ciri i'rabnya kasrah karena isim mufrad. Nah, atau seperti ini ya, bisa juga cara yang sederhana. Mudhaf ilaih ini bukan pokok kalimat, berarti dia kita anggap menjadi alif lam. Ibarat kita hilangkan ya, al-Islam ini kita hilangkan, kita jadikan alif lam. Nah, maka bisa kita lihat di sini dia ulum kalaunya beralif lam, diimajinasikan beralif lam, berarti dua isim beriringan sama-sama beralif lam ya. Berarti ulumnya menjadi man'ut dan nafi'ahnya menjadi naat, hukumnya mansub juga mengikuti ya. Ciri i'rabnya fathah karena isim mufrad. Nah, dari struktur ini kita lihat bahwa mudhof di sini bisa menjadi man'ut sekaligus dengan dua pertimbangan. Yang pertama kesesuaian makna, yang kedua kesesuaian pasangan kata ya, antara man'ut dan naat. Maka bacaan yang paling tepat adalah nata'allamu ulumal islami an-nafi'ata. Nata'allamu ulumal islamin nafi'ata. Contoh yang kedua, talbasul bintu saubahal jadid. Seorang anak perempuan memakai bajunya yang baru. Nah, tadi kita sudah bahas sedikit tentang kalimat ini pada contoh sebelumnya. Ini al-jadid yang baru sudah layak menjadi kata sifat, hanya saja mana yang menjadi man'ut atau disifatinya. Nah, ya. Karena tidak cocok dengan isim dhamir mutasil untuk perempuan ya, muannas, sedangkan ini isim mufrad muzakkar. Berarti yang cocok ini adalah
dikembalikan, dinisbahkan sifatnya kepada yang disifati, yaitu sauba. Nah, untuk lengkap barisnya seperti apa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis kata. Fi'il mudhari lam yattasil bi akhirihi syai'un, isim mufrad, kemudian isim mufrad, isim dhamir muttasil, isim mufrad. Berarti juga jumlah fi'liyah ya, isim fi'il di awal kalimat, fi'il hukumnya marfu, fi'il mudhari di awal kalimat marfu karena tidak dipengaruhi hamil nasab dan jazam. Ciri i'rabnya dhammah, fi'il mudhari lam yattasil bi akhirihi syai'un. Nah, kebetulan fa'ilnya adalah johir, tampak ya. Berarti bintu fa'il hukumnya marfu, ciri i'rabnya dhammah, isim mufrad. Fi'il sudah ada, fa'il sudah ada, berarti dia menjadi maf'ul bih. Sauba hukumnya mansub, ciri i'rabnya fathah karena isim mufrad sekaligus menjadi mudhaf. Hanya otomatis menjadi mudhafun ilaih, hukumnya mabni. Kenapa? Ya, karena isim dhamir muttasil. Mabninya adalah mabni ala sukun. Nah, seperti tadi cocok nisbah sifatnya ke sauba. Nah, berarti atau kita anggap ini isim dhamir ini kita anggap alif lam ya, kita hilangkan, kita anggap jadi alif lam, berarti dua isim beriringan sama-sama beralif lam ya, maka saubanya otomatis menjadi man'ut dan jadidnya menjadi na'at, hukumnya mansub. Mansubnya ke sini juga mansub fathah isim mufrad. Nah, dari struktur ini kita sudah dapat bacaan yang paling tepat, yaitu talbasul bintu saubahal jadida. Talbasul bintu saubahal jadida. Seorang anak perempuan itu memakai bajunya yang baru. Contoh ketiga, fariha jadduka ala waladika salih. Kakekmu gembira kepada anakmu yang soleh. Nah, soleh berarti ini menjadi kata sifat. Kita lihat ada berapa kata dalam kalimat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 jenis kata. Kemudian ini adalah fi'il madhi, isim mufrad, isim dhamir muttasil, huruf jar, isim mufrad, isim dhamir muttasil, salihnya menjadi isim mufrad juga, ini menjadi kata sifat. Kakekmu gembira kepada anakmu yang soleh, berarti dia merujuk kepada walad, dinisbahkan kepada walad. Ini kalau dari segi maknanya. Maka strukturnya fi'il madhi, fariha fi'il madhi hukumnya mabni alal fathi. Kemudian ini fa'ilnya tampak, fa'il hukumnya marfu, ciri i'rabnya adalah dhammah karena isim mufrad sekaligus menjadi mudhaf. Ka-nya mudhafun ilaihi, hukumnya mabni alal fathi karena isim dhamir muttasil. Ala adalah huruf jar. Waladi hukumnya majrur, ciri i'rabnya kasrah karena isim mufrad sekaligus mudhaf. Tadi kan kembalinya nisbah sifatnya ke sini. Karena apa? Kalau mudahnya kita buang isim dhamir muttasilnya, mudhafun ilaih mabni alal fathi, isim dhamir muttasil ya, jenis katanya kita anggap ini hilang menjadi alif lam, berarti dua isim beriringan sama-sama beralif lam. Nah, maka waladnya ini menjadi otomatis man'ut dan solehnya menjadi na'at. Hukumnya di sini adalah majrur ya, ketinggalan majrur, ciri i'rabnya adalah kasrah karena isim mufrad. Nah, dari struktur ini maka bacaan yang paling tepat adalah fariha jadduka ala waladika salih. Nah, ini majrur ya, dikoreksi. Kakekmu gembira kepada anakmu yang soleh. Nah, seperti itulah contoh-contoh di mana pola kalimat mudhaf ilaih bisa dalam kondisi tertentu menjadi man'ut ya. Nah, silahkan kalian berlatih untuk menambah kemampuan kalian dalam mengi'rab dari contoh-contoh pola kalimat man'ut na'at dengan kombinasi mudhaf ilaih yang menjadi man'ut. Mudah-mudahan bisa dipahami.
kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.